Saya ajak kepada Bapak Ibu untuk membuka satu kebenaran firman Tuhan. Kita ambil di dalam Yeremia ke-17, Yeremia 17 ayatnya yang ke-13. Yeremia 17 ayatnya yang ke-13, saya ajak kepada Bapak Ibu untuk membuka, tapi tolong nanti di belakang jangan dikeluarkan, ya. Tidak usah dikeluarkan, biarkan saja kita jemaat yang ada di sini berusaha, tapi di sini keluarkan. Ya, kita jemaat berusaha membuka terus Alkitab, sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, kita nanti akan susah di kemudian hari, karena firman ini yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan semua sudah dapat? Yeremia 17 ayatnya yang ke-13. Saya akan membaca. Ya, pengharapan Israel adalah Tuhan. Semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air hidup, yakni Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu peringatan untuk saya dan juga peringatan untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat ini tidak terlewat di dalam pikiran saya, tidak terpikir untuk saya harus menyampaikan. Tapi waktu saya duduk terakhir di sini, Tuhan hanya taruh di dalam hati saya. Beritahukan juga untuk saya, beritahukan juga untuk jemaat. Karena pengharapan kita bukan pengharapan dengan kekuatan sendiri, pengharapan kepada orang-orang yang berduit, atau pengharapan kepada manusia. Tetapi pengharapan kita adalah Tuhan. Maka itu di dalam Yeremia 17 ayatnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7 kita melihat di sini. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Disinilah diberkatilah orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Tetapi bukan di dalam ayatnya yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi biar firman Tuhan yang pagi hari ini kita mendapat, kita mendengar, yang teristimewa sudah membaca, tetapi biar kita simpan di dalam hati kita. Posisi hati kita dalam sekarang, dalam menghadapi hidup ini, yang begitu susah, kita harapkan siapa? Harapkan orang yang kuat? Harapkan orang kaya? Atau kita harapkan Tuhan? Pagi-pagi tadi ada satu orang kaya Surabaya, tolong dikeluarkan foto. Kurang lebih jam 5 lebih, dia kirim sama saya beberapa foto. Dia kirim kepada saya beberapa foto, tolong dikeluarkan. Dia kirim kepada saya beberapa foto bahwa dia lagi enjoy, dia lagi senang, sudah, dia lagi senang. Dan saya hanya balas dengan dia jempol. Tapi saya balaskan dia, saya cari bahwa saya sedang memimpin ibadah. Nah, kita melihat orang ini bukan orang biasa, tapi orang yang punya nama di Surabaya. Bukan hanya di Surabaya saja, juga mungkin di Indonesia ada nama. Coba bisa, ini tolong lampunya dimatikan.
Kita melihat di sini, ya. Ini orangnya. Dia duduk dengan pejabat-pejabat, orang-orang gede, duduk di sini, menunjukkan bahwa minum wine dan lain-lain segalanya semua. Pagi-pagi jam 5 lebih dia tunjukkan kepada saya. Ya. Tapi saya hanya memberikan kepada dia bahwa saya sedang ibadah. Bahkan saya ambil khotbah yang lalu, sedang di video, saya kirimkan kepada dia. Dan dia hanya kasih jawaban. Sebab Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang seperti begini, mereka itu tidak mengenal Tuhan. Karena pikirannya mereka hanya dunia saja. Pikiran mereka hanya uang saja. Tapi mereka tidak tahu, kalau kita hidup, kita andalkan Tuhan, lain kehidupan ini. Beberapa saat yang lalu dia menceritakan kepada saya, hidup saya dengan Pak Herman jauh. Saya ingin sekali hidup seperti Pak Herman. Hidup saya dikejar waktu, jam terkejar, semua terkejar. Bahkan saya sekarang stres. Dan akhirnya dia berkata kepada saya, Pak, tolong doakan. Anak saya, pusing kepala saya. Karena dia sudah menikah, dia kirim fotonya semua. Tapi anak saya sudah menikah, dia selingkuh lagi di luar. Kalau uang saja yang saya sekarang dalam keadaan susah, dalam keadaan pandemi begini, ditambah dengan ini lagi saya sumpek, saya tidak bisa tidur malam. Nah disitulah saya merenungkan, ya memang hidup ini lain kalau kita ada di dalam Tuhan. Maka itu kita yang sudah Tuhan percayakan, dimenangkan, dibawa dalam Tuhan. Dan kita telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Kita mau percaya kepada Dia, kita mau beribadah kepada Dia, kita diberikan kepercayaan untuk melayani. Tuhan katakan, jangan sekali-kali engkau tinggalkan. Sebab sekali-kali engkau tinggalkan, benar-benar engkau akan dipermalukan. Karena kita sudah meninggalkan sumber air kehidupan ini. Bukan kita tinggalkan manusia, tinggal siapa, tetapi sumber air penghidupan ini. Dia adalah Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Kita tinggalkan. Karena apa? Nanti kita akan belajar. Saya pesan untuk diri saya. Saya pesan untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini kita harus menghadapi semua tantangan-tantangan yang berat. Kalau saya tidak salah 2 hari yang lalu, pada waktu pagi-pagi saya bangun, saya mendapatkan satu WA. Dan di situ dia tuliskan, ingat, tidak 20 tahun 21, tidak tahun 22, tidak tahun 23, maka seterusnya, ini ekonomi akan lebih buruk lagi. Kehidupan ini akan lebih susah lagi. Maka itu engkau harapkan Tuhan, bukan harapkan saya. Bukan harapkan manusia. Dan saat itu waktu saya mendengar, saya coba kirim ke grup. Saya tidak tahu Bapak Ibu baca apa tidak, atau dilewati. Tapi inilah peringatan untuk kita. Bahwa ke depan ini bukan lebih baik lagi. Tapi ke depan ini lebih susah lagi. Karena di dalam 1 Timotius 3 ayat pertama. Ketahuilah hari-hari yang terakhir ini. Ada begitu banyak kejahatan-kejahatan. Pada hari-hari yang terakhir ini Tuhan izinkan ada begitu banyak kesukaran-kesukaran. Saya coba bukakan karena selama seminggu ini
Saya belajar dan saya mendapatkan ini, seperti ini, dan saya diizinkan untuk merenungkan. Kita melihat ada satu foto seorang ibu. Dia ini adalah orang yang berduit. Suaminya mempunyai satu bengkel yang besar. Pada waktu dia meninggal suaminya, di situ jualkan semua bengkel itu dan dia terima fresh money 35 sampai 40 miliar. Uang itu disimpankan di bank, diatur segalanya semua. Dan pada waktu itu ibu ini seorang janda cinta Tuhan. Dengar baik-baik. Cinta Tuhan. Tapi pada waktu suaminya meninggal, mulai dia pegang dengan first money, maka itu uang itu sangat-sangat jahat. Tidak lama jalan dan hari itu, barusan ini dia kontak saya. Dan dia juga mempunyai tanggungan dengan saudara daripada istri saya. Uang juga cukup banyak dan dia tidak bisa membayar. Dan pada waktu itu dia ngomong kepada saya, "Pak, maukah Bapak membeli barang ini?" Tolong video fotonya. Ya. Maukah Bapak beli barang ini? Coba agak cepat sedikit. Ya. Ini lazy boy. Saya dah tahu kursi lazy boy bagaimana saya juga dah tahu. Tapi saya tahu bahwa kursi yang dari Amerika punya AC boy AC di belakang. Pokoknya ada boy di belakang. Ini beli ratusan juta. Ya, ratusan juta. Bahkan juga ada barang-barang banyak yang ada di rumahnya. Rumahnya di rumah tikungan besar. Tidak ada apa-apanya kita. Ya, di situ kita melihat keluar lagi. Terus keluarkan lagi. Ini kursi. Ini kursi dipakai untuk kursi poa, main judi. Terus, ya. Ada banyak lagi yang dia tidak ini, dia hanya tulis dengan kata-kata. Tolong kata-kata ini saya untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa orang yang di atas tanpa memakai uang bank, Tuhan sanggup untuk turunkan karena dia tinggalkan sumber air. Dia katakan gini, ini sudah, BT ini beta, kasih Pak Her 55 juta. Semua butuh beta lagi BU, butuh uang. Saya ulang, ini sudah beta kasih Pak Her 55 juta. Semua beta butuh BU, lagi butuh uang, BU. Mau bayar orang, SND beta sonde tahu. Mau di LP kan, tolong Pak Her. Nanti beta mau kasih, ya ini sudah. Uang juga, tolong beta kasih murah Pak Her. Saya hanya jawab ini, lanjut naik itu tanggal 15 Oktober. Ya, pagi Pak Her, sorry beta mau tanya, kursi tamu Pak Her mau berapa? Makasih. Ya, aduh maaf Pak Her, beta terima telepon butuh sambung tidak bisa, maaf Pak Her. Ya. Malam ini waktu doa malam dia kirimkan WA kepada saya. Malam Pak Her, tolong bantu beta jualin barang-barang ini. Makasih terus, langsung apa yang saya jawab kepada dia. Sesudah itu saya jawab, saya bilang, saya lagi doa malam. Oh ya, minta maaf. Selanjutnya kami menghubungi dia. Dan disinilah dia cerita. Saya bertanya kepada dia dan saya telah mengingatkan kepada dia. Karena saya kenal lama, baik. Pada waktu dia mulai mundur daripada Tuhan dengan pegang uang yang ada. Saya katakan, hati-hati. Memang kadang firman Tuhan berkata, alangkah sukarnya orang punya uang masuk kerajaan surga. Karena pada waktu dibicarakan, dinasihati, mata hati sedang tertutup buta.
sehingga dia tidak bisa menerima. Mungkin dia marah. Kenapa kok ikut campur saya? Tetapi yang paling kasihan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu dia susah ini, Tuhan bilang, aku izinkan dia, aku izinkan dipermalukan. Orang yang sudah minta, tolong saya lagi butuh uang, saya mau makan saja tidak ada. Di luar pada mengejar semua sama saya, utang tidak ini, mengejar semua. Beta punya rumah mau diambil, sudah disita kiri kanan. Saya hanya bertanya, di mana uangmu yang suamimu tinggalkan? Beta salah, dia bilang. Beta dulu melayani Tuhan. Beta dulu cinta Tuhan. Tapi ini uang yang sangat membahayakan saya, yang membuat saya zona aman, sehingga saya mulai perlahan-lahan saya tinggalkan. Inilah saya sekarang ini. Saya berbicara bukan menakut-nakuti, tetapi betapa ngenasnya kita melihat orang yang dinasihati, orang yang diomongi. Maka itu pagi hari ini ada satu lagi, kita melihat, tolong foto. Sebenarnya ada video, saya tidak mau keluarkan. Orang ini karena pandemi, mereka udah tinggalkan, tidak beribadah sama Tuhan. Maka itu kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam keadaan pandemi begini, kita masih diizinkan untuk beribadah. Di dalam ibadah kita diberikan kesempatan memuji, memuliakan Tuhan. Di dalam beribadah kita masih diberikan kesempatan mendengar firman Tuhan. Di dalam ibadah ada nasihat-nasihat, ada teguran-teguran. Tinggal bagaimana kita menanggapi semua ini. Tapi kita melihat, ya, ini terjadi kemarin. Bertaurlah suami istri dan minta cerai. Karena apa? Tinggalkan sudah tidak beribadah dan lain-lain segala semua, sehingga mereka bercerai. Dan bercerailah ada di dalam situ mereka satu sama lain, hantam-hantaman. Tapi saya berusaha ada di dalam tengah-tengah, saya menasihati mereka. Tetapi lihat, ini hanya contoh satu, tolong dikeluarkan. Kemarin sampai dia bawa, dia punya barang yang sekian banyak. Ya, tolong, belum dikeluarkan. Ya, dia bawa barangnya yang sekian banyak. Ini kan tahu kan, Pastor ya? Ini satu mobil ini penuh. Saya tidak keluarkan videonya. Penuh ini barang. Taruh di ruang. Ini Pak Herman, saya taruh saja ini barang di sini. Saya melihat barang-barang yang begitu mahal-mahal. Semua yang mahal-mahal ada semua di situ. Dia bilang tidak ada gunanya ini barang saya taruh di rumah ini. Lebih baik macam begini saya titip saja di gereja, terserah. Maka saya bilang, harta orang dunia transferkan kepada kita. Tapi di situ mereka bertaur. Maka itu nanti Ibu Retno waktu bersih-bersihkan di belakang sekolah minggu, hati-hati. Karena itu barang-barang mahal-mahal dan saya suruh kunci. Bukan tidak percaya, saya takut. Ya. Nah inilah Bapak Ibu, inilah dunia. Maka itu saya senantiasa pesan. Kalau tadi mungkin si orang konglomerat, dia udah kaya, tidak perlu kita bicara. Tapi kalau kita yang datang di sini dalam keadaan terbawa dan Tuhan angkat kita naik, hati-hati. Sebab begitu gampang Tuhan mengangkat, begitu gampang Tuhan menurunkan.
Maka itu di dalam Yeremia 17 ayat 13, ya pengharapan, tolong dikeluarkan, ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau. Kenapa bisa meninggalkan dia? Ya, karena pikiran hatinya udah berubah. Yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Yang dikatakan tadi malu, tolong Pak Herman, tolong Pak Herman. Itu sudah sama dengan seperti pengemis. Dan pada waktu itu saya pergi ke rumahnya bersama anak saya Andre. Dan saya ketemu dengan dia waktu saya doa, dia nangis kayak anak kecil. Saya bilang, kenapa kamu harus nangis? Dia bilang, beta udah hancur. Saya tidak pernah dengar dulu Pak Her ngomong sama saya. Tapi sekarang beta sudah hancur. Dan orang-orang menyimpang daripadamu, mu itu huruf besar yaitu Tuhan, akan dilenyapkan di negeri ini, dihabiskan. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air hidup, yaitu Tuhan. Mungkin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Pak, mana saya meninggalkan sumber air hidup? Saya masih tetap percaya Tuhan Yesus. Saya masih tetap datang ke gereja. Saya masih tetap memberikan persembahan. Saya masih tetap memberikan perpuluhan. Saya masih segalanya semua. Tetapi kalau hatimu meninggalkan Tuhan dengan tingkah laku kita yang tidak benar, akan jadi nol. Minggu lalu Tuhan izinkan saya sampaikan tentang kasih. Berbahasa bagus, bisa menggalikan firman Tuhan yang bagus, menyampaikan bagus, murah hati, segalanya semua. Tuhan bilang, kalau kau tidak punya kasih, tidak ada faedahnya. Tidak ada faedah. Kalau kau tidak bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada engkau, kalau engkau tidak pernah mau mendamai dengan orang, tidak ada faedahnya. Maka itu saya berusaha. Saya ada di mimbar, saya jadi contoh dan jadi terang. Kalau tidak ada guna. Karena saya tahu, kalau Tuhan sudah mengatakan tidak ada faedah, bocai tidak ada guna, Tuhan sudah tidak memperhatikan kita lagi. Dia lepas kepada kita jalan sendiri. Kalau sudah lepas jalan sendiri, kita jatuh sendiri, kita bangun sendiri. Tapi kalau kita ini ada dalam pengawasan Tuhan, Tuhan bilang boleh saat ini engkau jatuh, dan tidak pernah kulihat orang benar jatuh tergeletak, karena ada tangan Tuhan menolong kita. Tuhan itu ada. Dia ada di tengah-tengah kita. Maka itu tolong anak-anakku yang ada. Kalian baru dipercaya sedikit, belum punya baru percaya sedikit. Jangan langsung tinggalkan Tuhan. Sebab kalau sampai kita tinggalkan Tuhan, betul-betul Tuhan izinkan kita dipermalukan. Kemarin pada waktu saya berenang, ini baru awal, belum saya masuk lebih dalam. Sedang saya berenang, tiba-tiba saya melihat ada si orang bapak. Saya dengan anak saya Andre. Si orang bapak putih orangnya, ganteng. Saya hanya bertanya di dalam hati, Tuhan ini siapa orang ini? Dan Tuhan katakan, engkau dekat dia. Saya tanya, saya berbicara. Orang ini punya kerendahan hati luar biasa. Ngobrol. Bapak tolong tanya, Bapak ini dari mana Pak? Dia bilang, saya dari angkatan Pak. Oh, angkatan. Angkatan apa Pak? Kami dari angkatan laut. Oh ya. Ngobrol, Bapak ini Bapak ini pangkat apa Pak? Umur berapa? Umur 51. Bapak ini pangkat apa? Jenderal bintang 2. Kaget saya. Tapi saya tidak kaget, karena saya tahu dia bintang 2. Saya bintang kejora. Dan pada waktu saya berbicara,
Saya mulai singgung sintua-sintua yang ada di gereja. Kenal Bapak sama Bapak Toga Sirait. Oh, itu atasan saya. Di mana sekarang dia? Jemaat kami. Titip salam, Pak. Kenal dengan Ibu Ripa atau Bapak Ripa. Oh, Bapak Ripa sudah dipanggil Tuhan. Ibu Ripa itu dosen saya. Namanya Ibu Since. Waduh Pak, itu dosen saya disiplin kalau ajar. Lo Bapak kenal, itu jemaat kami. Aduh Pak, masih umur 51. Dan saya katakan kepada dia, masih panjang perjalanan Bapak. Masih bisa nanti bintang top, amin. Pada waktu saya omong begitu, istrinya sedang duduk di kursi karena dia mempunyai anak sedang duduk. Langsung dia datang, dia duduk di semen. Kami sedang di air, dia duduk di semen. Pak, terima kasih. Ngobrol dengan mereka, Dan saya katakan, Pak, hati-hati. Kita ini kadang di bawah, lebih naik. Angin kencang, kalau sudah di atas angin lebih kencang. Itu Pak. Maka itu harus kita berakar. Bapak lihat ini pohon kelapa, akarnya kuat, akar serabut, betul itu Pak. Sebab kadang kita sudah ada di atas, kita ini sudah lupa yang ada di bawah. Hati-hati Pak. Mungkin pada waktu Bapak sudah ada di atas, kita mau ketemu Bapak sudah tidak bisa lagi. Mungkin Ibu Since mau ketemu sama Bapak sudah, oh jangan begitu Pak, ini nomor telepon saya. Dia langsung naik di atas, ambil telepon, dia dengan saya kontak sama anak saya Andre. Siapa ini Andre? Oh ya, kontak, langsung ngobrol, cari saya Pak, ini saya Pak. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, jangan kita tinggalkan sumber air kehidupan. Resiko orang yang tinggalkan sumber air kehidupan, dia akan diizinkan Tuhan dipermalukan. Mungkin saya berbicara di sini untuk saya harus hati-hati dalam hidup ini. Saya juga menasihati istri anak-anak saya. Hati-hati juga. Saya menasihati jemaat Tuhan yang ada di sini. Dan saya senantiasa berkata, kamu ingat, kamu ini bukan ada di sini sudah di atas. Kamu ada di bawah dan Tuhan angkat kepada kamu. Jaga terus hidup ini. Sebab kita ini tidak ada yang kuat. Sebab saat-saat ini, iblis itu mengaum-ngaum mencari orang yang siap ditelan. Kita bagaimana siap ditelan? Kalau rohani kita tidak bagus, kita sudah mulai jauh daripada Tuhan, itu tinggal empuknya iblis masuk kepada kita. Kita melihat di dalam Galatia 5, di dalam Galatia 5 ayatnya yang pertama. Semua sudah siap? Galatia 5 ayatnya yang pertama, saya akan membaca. Kemerdekaan Kristen. Semua sudah dapat? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. 4. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat
tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang mengerjakan, bekerja oleh kasih. 7. Dahulu kamu berlomba-lomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ada tanda tanya. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari dia. Dia itu huruf besar Tuhan yang memanggil kamu. 9. Sedikit lagi sudah mengambilkan seluruh adonan. 10. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain lagi pada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Yang menyesatkan kita, siapapun dia, ya, itu akan Tuhan hukum. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. 12. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kalau di dalam terjemahan sehari-hari, kamu akan dihancurkan. Kalau satu sama lain saling menggigit, saling menyerang, saling menghancurkan, terjemahan sehari-hari, kamu akan dihancurkan. Tolong dikeluarkan terjemahan sehari-hari, ayatnya yang ke-15. Keluarkan di belakang. Keluarkan di belakang. Ya. Sudah? Tetapi kalau kalian saling cakar itu berkelahi, mencakar satu sama lain, hong, awas, nanti kalian sama-sama hancur. Satu kebenaran firman Tuhan yang kita belajar pagi hari ini. Kita tahu yang menuliskan ini adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus ini dia dipakai dalam jawatan yang ada 5 jawatan. Tetapi dominan yang ada juga dia sebagai penginjil. Kebanyakan banyak juga dia sebagai rasul. Gembala juga iya. Tetapi kebanyakan dia rasul. Dia menginjil, pergi menginjil kemana-mana. Dan sesudah menginjil, menangkan, dia mulai percayakan gembala untuk menggembalakan jiwa-jiwa ini. Dan pada waktu itu, Rasul Paulus tahu jemaat Galati ini. Pada waktu di Filipi, dia di dalam penjara, dia menuliskan. Tapi ini di jemaat Galati, dia menuliskan, tidak tahu dari mana. Tapi dia seorang rasul, juga hati Bapa memperhatikan kepada anak-anaknya. Supaya apa? Anak-anak ini kamu hati-hati. Di dalam 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Hati-hati, jangan mundur. Karena pada waktu itu ada begitu banyak, ya, tokoh-tokoh, ahli-ahli Taurat. Orang-orang banyak mengajarkan ajaran salah. Bahkan mereka mulai menyesatkan tentang Taurat. Membuat jemaat-jemaat itu mundur daripada Tuhan. Dia tidak sadar. Tapi disitulah Rasul Paulus mulai memberitahukan. Dia menuliskan, kamu tidak boleh mundur. Kamu sudah di dalam Tuhan. Jangan sampai kamu mundur. Karena di situ begitu banyak penyesat-penyesat.
Taurat mengatakan sunat jasmani. Tetapi di dalam kasih karunia kita yang sudah percaya kepada Tuhan, sunat hati, yaitu sunat pertobatan. Tapi masih diajarkan terus tentang Taurat ini. Sehingga Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat-jemaat di dalam Galatia 5. Ayatnya pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Keluarkan di belakang boleh. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus yang telah merdeka kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita tahu bangsa Israel sebelum mereka dikeluarkan dari Mesir, menceritakan dosa, mereka hidup di dalam perhambaan. Membangun itu tempat dengan begitu berat, tekanan-tekanan, hidup dalam perhambaan. Allah tidak mau. Mereka berseru kepada Allah, tolong. Allah utuskan Musa, keluarkan mereka dari perhambaan ini. Hidup di dalam dosa, keluarkan. Dan terang itu mereka akan dapat. Nah, kita belajar di sini. Kita juga yang sekarang sudah hidup di dalam dosa. Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Bukan gampang kita mau menyelamatkan orang. Untuk suruh mereka percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat aja susah. Kemarin waktu saya berbicara dengan bintang 2 ini. Pak, Bu, saya mau mendoakan Bapak, Ibu. Sampai di situ ada teman saya, Bapak Subandi. Aduh, Pak Herman berani sekali, dia bilang. Kau bicara itu, kok enak bisa tangkap mereka. Saya berdoa, baik Pak. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus. Saya tidak peduli. Di situ pengawalnya ada beberapa. Andre katakan, Papa itu ASD dikawal. Dan dari atas dikatakan itu ada jenderal yang sedang berenang di situ. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus dan dia saksikan. Pak, kita harus percaya Pak, bahwa Tuhan Allah kita sanggup menolong. Saya ini 16 tahun menikah. Saya tidak punya anak. Kami sudah berusaha dengan cara apapun untuk supaya kami ini bisa mempunyai anak. Tidak bisa. Sepakat kami suami istri serahkan kepada Allah. Allah pasti memberikan yang terbaik. Tapi pada waktu dia saksikan itu, baik Pak, saya percaya itu Pak, ada terjadi mujizat. Bapak mendapatkan itu, saya juga punya anak. Ini satu sudah umur 32. Ada adiknya selisih 21 tahun, selisih 11 tahun. Saya juga sudah tidak habis akal Pak. Saya sudah berusaha berobat kemana-mana. Pakai obat-obat Cina, pakai obat apa. Pernah saya ke Amerika, saya dikasih sama tante saya obat supaya nanti saya bisa mempunyai keturunan lagi. Tidak bisa. Kami sudah serahkan sudah. Tidak ada jalan lagi. Tapi pada waktu kami siap untuk dipanggil Tuhan melayani, tahun depan lahirlah anak Kesia ini. Ada begitu. Jadi benar Pak, Tuhan itu yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus saya katakan. Dia sanggup melakukan yang tidak ada jadi ada. Maka itu saya pesan kepada anak-anak saya yang ada di sini. Kalian yang saat ini sedang jalan merangkak, mungkin belum kelihatan titik-titik terang. Sudah percaya saja, jalankan saja, jangan berlari, jangan berontak. Nanti kau akan melihat titik-titik terang itu ada. Elia pada waktu dia berdoa, hujan datang, mulai dari jauh itu titik-titik mulai kelihatan. Jadi kita ini harus percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga dibilang benar itu Pak. Maka itu dikatakan di sini. Supaya kita harus sungguh-sungguh mereka. Kristus telah memerdekakan kita. Kita untuk mau menerima Tuhan Yesus itu susah. Kadang penginjil harus pergi menyampaikan sampai mereka harus
dipotong kepalanya, mereka harus dimasukkan dalam penjara, mereka harus disiksa, mereka harus dimusuhi dan lain-lain. Karena apa? Memberitakan nama Yesus. Pada waktu oleh kasih karunia kita bisa menerima Yesus, kita bisa dengan gampang kita tinggalkan. Kenapa bisa kita tinggalkan? Karena apa? Rohani kita ini sudah mulai mundur. Mungkin kita sudah tidak berharap lagi sama Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan keuangan kita. Saya pesan untuk anak-anak saya yang ada di sini. Sekali lagi, kita bukan seperti orang tadi yang foto. Dari nenek moyangnya sudah kaya. Sehingga waktu dia keluar, dia menerima uang 1,7 triliun. Dia boleh foto dengan wine, dia bisa foto dengan ini. Kita ini siapa? Kita ini orang yang menangis terus. Kita ini dari lumpur-lumpur dosa yang diangkat. Yang diizinkan Tuhan proses demi proses dan diangkat. Maka itu kita yang sudah terima kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus dengan jelas dia katakan di dalam 2 Korintus 6 ayat pertama. Tolong dikeluarkan. 2 Korintus 6 ayat pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jangan sia-sia. Kita bisa datang beribadah sama Tuhan. Bisa datang pagi, itu bukan gampang. Bisa datang sore, bukan gampang. Bisa datang di dalam doa pagi, bukan gampang. Itu pengorbanan. Bisa datang doa malam, bukan gampang. Tapi jangan memulai dengan roh, kita akhiri dengan daging. Itu sia-sia kasih karunia. Karena apa? Karena mungkin sudah ada di atas sedikit. Biasa. Bukti orang ini begini, saya ini begini, biasa. Bapak Ibu, yang tadi ngomong beta, uang itu top di atas. Tuhan bisa bikin plak. Baru sampai sekarang. Pak Her, tolong Pak Her. Desi Boy, kursi 100 juta. Ambil sudah dengan ini semua 55 juta. Daman tolong. Supaya saya bisa membayar apa, bisa tahu. Tadi ada namanya di bawah. Kalau ada yang tahu. Karena dia punya tanggungan sekian banyak. Masa orang uang begitu banyak bisa diizinkan turun seperti ini. Maka itu kita tidak bisa membanggakan diri. Hei, ini saya. Tidak. Kita ini siapa? Selama saya melayani Tuhan, sekian lama, ada banyak yang saya lihat. Ada banyak yang saya lihat. Yang tadi membawakan barang yang begitu banyak di belakang. Dia penyampai firman. Seminar dia sampaikan, tapi dengan ibadahnya sudah dilonggarkan, kosong, duniawi mulai keluar. Saya tidak keluarkan bahasa-bahasa tadi berbicara dengan suaminya. Hujan coklat terus keluar, hujan coklat. Kan sayang yang dulu dengan cinta Tuhan berbicara dengan bagus. Tapi sekarang keluar bahasa mulai hujan coklat. Mulai kata-kata yang tidak enak. Ya saya hanya berpikir ya. Tadi pagi dia tulis, Pak Herman, barang-barang itu semua yang ada, taruh sudah di sini. Pak Herman atur terserah. Saya berpikir-pikir harta orang dunia. Orang yang sudah mundur daripada Tuhan dibawakan ke sini. Lihat ini mobil Hiace. Taruh sudah di sini dia bilang. Tidak usah lagi pikir-pikir, taruh sudah di sini. Coba kita lihat. Karena apa? Kalau kita ada di dalam benar, lain.
Tapi saya tidak ajarkan Bapak Ibu untuk memancing ikut Tuhan supaya dapat berkat. Motivasi Bapak Ibu cari Tuhan bukan untuk berkat. Cari Dia supaya Dia ada di dalam hidup kita. Dan Dia rubah kita menjadi manusia-manusia baru. Kembali lagi kita melihat. Dikatakan di dalam Galatia 5 ayat pertama. Karena itu, bagian B, karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Berdirilah teguh. Beberapa minggu yang lalu kita melihat pada waktu Yosua dipercayakan untuk memimpin bangsa Israel ini. Seberangi Yordan, Allah katakan, Yosua 1, berdirilah teguh, harus kuat. Kamu boleh menghadapi tantangan-tantangan, masalah-masalah. Kamu harus kuat. Bagaimana cara bisa kita kuat? Harus kita ada hubungan baik dengan Tuhan. Tapi kalau hubungan kita potong-potongkan, kita bolong-bolongkan. Ingat baik-baik. Tidak kuat. Nanti kita akan jatuh. Karena sekarang ini iblis terus mengaum-ngaum mencari orang yang siap ditelan. Tidak kuat, jatuh. Maka dia katakan, ya karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Perhambaan dosa. Hidup di dalam dosa. Enak, dah enak. Saya ingat dulu sebelum saya bertobat, hidup saya hanya di dalam dosa. Dosanya apa? Suka naik klub. Dosanya apa? Suka berpacaran. Dosanya apa? Suka jalan yang salah. Cuma untung zaman itu belum ada ekstasi dan narkoba. Dosanya apa lagi? Mulut itu tidak karuan-karuan. Keluarkan kata-kata yang tidak benar. Dosanya apa? Hati itu penuh dengan kebencian. Hidup dalam perhambaan. Saya teringat juga. Pada waktu saya melayani, ada orang-orang yang datang saya menginjil. Pada waktu saya pergi ke rumahnya, dia hanya duduk di sini, di tanah. Rumahnya ada kursi. Dia duduk di tanah. Saya bilang ini seperti tukang komi, tukang kelenteng, ada duduk di tanah. Pakai celana pendek. Saya sedang berdiri, dia duduk di tanah. Mungkin tidak sadar, sang Lisian dulu ikut saya pergi melayani. Dia duduk di tanah. Bangun kamu, saya bilang. Ya, bangun kamu. Karena apa? Hidup dalam perhambaan. Hidup di dalam kekurangan. Hidup dalam kemiskinan. Kalau kita dulu hidup di dalam perhambaan, hidup dalam kemiskinan, Tuhan sudah angkat kita, bawa naik lagi. Jangan mau turun ke bawah lagi. Saya senantiasa berbicara kepada anak-anak saya. Kamu pintar. Kamu kerja. Ya. Jangan mau, mohon maaf. Jangan mau terus jadi pegawai. Kamu harus jadi bos. Karena Tuhan katakan, engkau harus naik terus dan tidak turun. Kepala bukan ekor, kau harus jadi bos. Tapi kalau sekarang kau kerja, ini untuk pengalaman kau kerja. Karena kemudian hari, Tuhan akan bawa sama kamu. Mungkin ketemu suami yang kaya, punya perusahaan, engkau bisa bantu dia. Mungkin waktu itu Tuhan angkat kamu punya perusahaan. Tapi kalau kamu terus jadi penggawe, sekarang dalam keadaan pandemi, gaji dipotong lagi. Diperintah orang, dimaki kiri, dimaki kanan, itu kan hampa. Tapi saya berbicara macam begini, jangan berkata, kalau begitu saya mau jadi bos, saya mau jadi bos. Tapi tidak punya dasar yang baik, kerendahan hati tidak ada, tidak bisa. Saya ingat anak saya itu David. Mungkin kalau saya omong begini, dia sudah di atas, dia goyangnya lain. Tapi kalau dulu waktu itu dia ada di bawah. Jang, gini, istri saya,
Tapi sekarang engkau sudah ada di atas, kau jaga itu. Kau jaga itu. Sudah ada di atas, jaga. Jangan sampai jatuh ke bawah. Tidak ada pendeta yang begini. Ini karena hati. Saya bawa dia dari kecil. Dia datang. Dari bawah. Sini. Tapi dia mau jalan. Dia mau jalan. Bisa tanggung jawab. Punya ketaatan. Tidak pernah makan uang perusahaan. Setiap bulan gaji hanya 100.000. Tidak pernah dia bersungut-sungut. Dia bekerja. Dia ambil itu ilmu terus. Sekarang dia mulai bekerja. Kalau dia sudah bekerja, sekarang dia ada di atas. Ko Ayi pesan, tetap begini. Kita ini tetap begini. Karena kalau tidak, Tuhan katakan, jangan mau lagi dikenakan jadi hamba. Kita ini bisa naik, bukan karena kita, itu karena Tuhan. Ingat Jenderal Bintang 2, saya sudah tidak pernah bisa berpikir lagi bahwa saya punya anak. Tetapi kami hanya serahkan saja kepada Allah. Saya juga tidak pernah berpikir bahwa saya bisa mempunyai anak yang secantik ini, Kesia. Tapi kami sudah serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberikan pas waktunya, tanggal 7 dia lahir, pembukaan gereja. Pada nama Tuhan dipermuliakan. Jadi jangan lagi mau lagi dikenakan perhambaan. Hidup dalam kekutukan. Kita bisa hidup dalam kekutukan bila mana kita lepas dari pegangan Tuhan. Kita ini aslinya manusia dosa. Kita ini aslinya manusia yang terkutuk. Tapi karena kita percaya Tuhan Yesus, dia pegang kita. Kita jadi orang merdeka. Kita melihat orang-orang yang dosa, hidup yang dalam kekutukan. Hidupnya miring terus. Senantiasa saya pakai contoh pohon kelapa. Karena apa? Saya ulangi sedikit lagi. Pada waktu saya berbicara dengan kakak saya, dia bilang engkau boleh menginjil terus. Bagus dia bilang. Tapi kau lihat, itu karakter orang itu. Kamu lihat ini pohon kelapa, dia tumbuh miring kan? Ilustrasinya dia bagus, tumbuh miring kan. Lihat di atas ada buah kan. Itu buah-buah yang tidak benar. Tapi pada waktu dia miring, karena percaya Tuhan Yesus tarik dia jadi lurus. Tuhan Yesus pegang terus kepada dia. Tapi pada waktu itu, karena buahnya sudah banyak, karena mungkin dia sudah indah dan lain-lain sudah bagus, dia tidak mau lagi dipegang sama Tuhan. Itu berbicara tentang kesombongan. Dia berontak. Maka itu di dalam Amsal 31 ayat 1, celakalah orang yang berontak. Dia berontak. Ya Tuhan bilang kalau kau berontak ya sudah, saya lepas. Lepas jadinya apa? Kembali ke tabiat lama. Waktu dia kembali lepas itu pohon yang sedang ditahan gini, buah-buah yang ada di atas, buah-buah pertobatan, jatuh semua. Maka itu kita kalau sudah dipegang sama Tuhan, jangan sekali-kali kita berontak mau lepas dari tangan Tuhan. Jangan. Bapak Ibu, ini firman bagus kita baca. Tapi kita dengar firman Tuhan apa yang Tuhan pesan. Sebab sangat-sangat berbahaya. Jadi jangan mau dihambakan lagi. Dan orang ini, dia katakan kepada saya kemarin, Pak Herman, beta ini susah. Waktu beta punya uang, semua beta punya cinci, dia bilang. Dia ini orang Bandung, dia kawin dengan orang Kupang. Beta punya keluarga ini semua, karena beta punya uang. Orang datang semua sama beta. Dengan logat-logat Sunda.
Tapi sekarang beta miskin, dorang jauh, dorang musuh sama beta, dorang kata-katain. Ya sudah, saya bilang itulah risiko. Maka itu kita harus berjaga-jaga. Inilah yang saya dapat, saya belajar, dan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Ingat perkataan saya ini. Lanjut di dalam ayatnya yang kedua. Ayatnya yang kedua dia katakan di sini, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sunat duniawi Taurat dikatkan. Tapi yang Tuhan mau oleh kasih karunia, sunat itu sunat hati, sunat pertobatan. Kalau hanya sunat saja, sunat jasmani, tidak ada gunanya. Kita lihat orang-orang seberang, kecil-kecil sudah pergi datang, sunat massal, pakai bambu potong. Ya. Tapi kita ini bukan sunat itu, sunat hati. Memang bagus untuk bersih. Beberapa saat yang lalu saya membawa seseorang pergi untuk sunat, sudah umur sunat. Pada waktu sunat di situ, saya ada di situ, dokter tanya, loh kamu ini sekarang baru mau sunat? Iya. Wah, tidak pernah berbuat apa-apa kamu? Iya. Ya sunat. Selesai, tapi habis sunat sakit setengah mati. 2-3 minggu sakit setengah mati. Kita lihat Josi dulu waktu sunat, jalannya pakai sarung ini terus. Betul tak Josi ya? Sakit. Tetapi yang Tuhan minta itu bukan sunat itu. Sunat hati, yaitu pertobatan, itu yang Tuhan mau. Maka itu sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Yang saya mau berbicara di sini, yang berguna bagi Tuhan, yaitu pertobatan hidup ini. Menyenangkan hati Tuhan, menyukakan Dia, belajar punya ketaatan, belajar punya kesetiaan. Dan lanjut kita melihat ayatnya yang ketiga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh, karena iman kita menantikan kebenaran kita harapkan. 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kita yang ada di dalam Kristus, sunat dan tidak sunat tidak berarti. Tapi yang paling penting iman, harap kepada Kristus. Nanti kita baca ada kasih. Iman pengharapan itu bagus, tetapi dari iman pengharapan teristimewa itu adalah kasih. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca lagi selanjutnya. Ayatnya yang ke-7 kita melihat, dengar baik-baik, tolong dikeluarkan. Dahulu kamu berlomba-lomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini semua telah menerima dulu pertama kasih mula-mula sama Tuhan. Kita tahu pada waktu itu Rasul Paulus, Petrus, Yohanes, Yakobus, murid-murid itu mereka pergi menginjil di dalam Kisah Para Rasul. Berapa banyak orang bertobat dan lain-lain. Dan kita melihat pada waktu mereka bertobat, mendapatkan kasih mula-mula. Mereka jualkan semua mereka punya, persembahkan untuk Tuhan. Mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini juga sama.
Kita yang sudah terima Tuhan rajin, setia. Saya ingat dulu jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sini. Yang pertama kali mereka ikut, mereka setia. Tapi perlama-lama, perlahan-lahan mereka sudah mundur. Ada yang di sini dah pernah datang, dalam minggu ini dah pernah datang. Kalau dulu masih ada, Kamis ada. Minggu pagi sore masih ada. Dalam kegiatan apa saja diambil semua. Tapi sekarang sudah dia batasi. Saya tidak datang semua, saya hanya datang minggu pagi. Yang lain saya sudah tidak datang lagi. Sekarang juga sudah tidak ada. Nanti akan terhilang. Tetapi saya tidak mendoakan untuk dia terhilang. Karena saya tahu kalau dia terhilang, resikonya sangat besar. Dan saya tahu Tuhan taruh di dalam hati saya. Maka tadi saya tidak bertanya tentang dia. Orangnya baik. Tetapi mata hati ini sudah tertutup. Sudah tidak mau lagi dibatasi. Awalnya mula itu bagus, setia. Maka itu Tuhan katakan di dalam Lukas 16 ayat pertama, engkau setia yang kecil. Terus pertahankan. Engkau akan menerima yang besar. Tuhan percayakan kepada engkau uang yang kecil. Terus pertahankan, Tuhan akan percayakan yang besar. Tapi kita melihat sudah mulai tinggalkan. Sudah mulai tinggalkan. Saya coba untuk berusaha menarik. Tapi Tuhan bilang biarkan saja. Biarkan saja Tuhan bilang. Nanti ada waktu engkau nonton. Biarkan saja. Cuma kan kasihan. Kalau sampai Tuhan sudah izinkan dipermalukan. Sakit dan lain-lain. Kesulitan di mana-mana dan lain-lain. Apakah kita lepas begitu saja? Maka itu si orang gembala ini bukan gampang. Karena dia pertaruhkan nyawanya untuk dombanya. Tuhan Yesus itu adalah gembala yang benar. Gembala yang benar, dia taruh nyawa, dia pertaruhkan hidupnya untuk domba-dombanya. Tuhan Yesus pertaruhkan nyawanya. Dia mati di kayu salib, diizinkan dipukul, dihajar, diludahi, dicambuk. Untuk siapa? Untuk kita. Maka itu Yohanes 10 ayat 11. Coba dikeluarkan. Buka juga di belakang. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Taruhkan semua. Bagaimana kita jadi gembala di dunia? Juga mau atau kita jadi gembala upahan? Kita melihat di dalam ayat 12. Ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Gembala yang baik, dia pertaruhkan. Itu tidak bisa dibikin pura-pura. Itu dia betul-betul dia pertaruhkan untuk domba-dombanya. Saya tidak pernah menginginkan untuk di luar saya ikut, tapi untuk anak-anak saya pertaruhkan hidup saya. Saya pernah satu kali saya dipegang oleh seseorang leher saya. Karena pada waktu itu dia punya masalah. Dia harus transaksi. Tapi karena belum selesaikan transaksi, yang orang itu pemiliknya, sewaktu saya berbicara kepada dia, dia pegang leher saya. Ini darah ini. Dia pegang leher saya pertaruhkan. Dia pegang leher saya. Jangan kau ikut-ikut. Itu Bapak. Saya bilang sama dia, jangan engkau berbuat begini, tidak boleh. Diam kamu. Saya bunuh sama kamu, dia pegang ini. Selesai itu, pada waktu mau teken, harus bayar uang 50 juta. Kalau tidak bayar 50 juta, semua batal.
Saya diam. Tapi kan saya dengan anak saya ini bingung. Harus hari itu bawa uang 50 juta, uang dari mana? Bukan anak saya Andre. Uang dari mana? Kalau tidak, semua transaksi batal. Dia mulai gini, ayo kon. Tapi Tuhan kita itu luar biasa. Sebelum dia ngomong macam begitu, pagi-pagi ada keluarga saya, ponakan saya sudah titipkan uang sama saya 70 juta. Tuhan itu sudah tahu dia adalah pembela. Dia mencoba saya juga. Seandainya pada waktu itu tidak dikasih, mungkin saat ini mereka tidak bisa menikmati. Karena pada waktu itu putus, tidak bisa. Dan pada waktu itu, ini saya ingatkan, apa yang terjadi? Bayar? Saya hanya diam. Dan pada waktu itu, saya hanya ngomong pada kontak Andre, suruh kirim. Oh, memang ini anak saya harus pertaruhkan. Mati hidup saya harus pertaruhkan. Dan uang itu bukan punya saya. Kontak Andre, langsung pada waktu itu dia angkat telepon. Andre, Papa, langsung bilang Papa, saya ambil telepon. Nyok, kirim sekarang juga uang 50 juta. Bingung orang ini. Karena dia berpikir, kalau dia tidak bisa bayar, itu batal. Karena tidak ada kontrak. Batal. Saat itu kirim, Andre kirim, bayar. Gigi jari orang itu. Yang saya mau berkata, gembala yang benar nyawa pun dia pasang ke depan untuk dombanya. Ada yang tahu seperti itu, maka itu ingat pujian, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Ada yang tahu begitu, dia tahu itu kebaikan Tuhan. Tapi kalau ada orang yang tidak tahu terima kasih, dia marah kalau omong begini. Tapi kita yang tahu. Maka itu kemarin jenderal itu dia ngomong apa? Pak, titip salam. Kasih tahu ibu kekasih kita, Ibu Sience. Kalau dia tidak keras mengajar kita dulu, saya tidak ada bintang sekarang. Pak, bagaimana? Kalau Ibu Sience sekarang telepon Bapak, kirimkan ini. Ma, boleh. Mau apa? Boleh. Ma, Ibu Sience mau ini. Oh ya, boleh. Itu orang. Maka itu kemarin saya telepon sama Ibu Sience. Bu, Ibu sering datang naik Grab. Kalau kita minta mobil Rolls Royce 1, kirim. Ibu Sience bilang saya sudah tua. Untuk apa lagi? Biar sudah saya punya mobil banyak, tinggal saya begini aja. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan pesan kepada kita. Ini firman ini senantiasa menyadarkan saya. Saya tetap ingat orang-orang yang tetap menolong sama saya. Sampai sekarang saya tidak pernah lupa. Pada waktu saya susah, Pak Daniel almarhum datang kepada saya. Bawa itu mobil. Di situ pada waktu saya susah, Tuhan izinkan dia bawa itu almarhum datang sama saya dengan Pak Daniel. Dia punya mobil 2, Panther goyang-goyang dan Avanza baru. Dia kasih yang the best kepada saya. Saya tidak pernah lupa anak saya Ciang pada waktu saya susah. Masih pun dia baru ambil itu mobil Kijang biru, ditaruh di sini. Kita tetap harus ingat. Kita tetap harus ingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak salah. Tapi yang membuat kesalahan-kesalahan sampai kita ini karena ada ajaran-ajaran salah. Ada kuasa-kuasa kegelapan yang masuk di dalam kehidupan kita sehingga menghancurkan kita. Kita melihat
Dikatakan di dalam ayat yang ke-7, tolong dikeluarkan. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Waktu kita mengenal Tuhan, kita berlomba dengan baik. Berlomba dengan baik melayani Tuhan. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Siapa yang menghalang? Saya tadi pagi waktu saya baca terenyuh ini. Dulu kita semangat melayani, jadi berkat. Tapi tiba-tiba sekarang sudah tidak mau lagi. Siapa yang menghalang? Ayatnya ke-8. Alasan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari dia. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari dia. Dia ini huruf besar. Tapi dari penyesat-penyesat yang membuat kita seperti itu. Yang memanggil kamu. Bukan dari dia. Bukan dari Tuhan. Tuhan ajakan kita itu belajar punya satu ketaatan. Belajar punya satu kesetiaan. Bukan dari dia. Tuhan tidak mengajarkan kita salah. Cuma kadang kita ini yang seperti itu. Apalagi kita melihat ayat 9. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu. Bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian itu. Tetapi barang siapa mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Yang saya mau berbicara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa bisa membuat kita seperti itu? Karena ragi. Ragi itu berbahaya sekali. Ragi-ragi Saduki, ragi-ragi ahli-ahli Taurat itu bahaya. Dia bisa mengkamilkan, menghancurkan kita. Barusan istri saya dikirim di dalam grup kami. Bakpao besar di dalam isi daging babi. Saya berpikir puji Tuhan istri saya bikin bakpao. Bisa gemuk-gemuk bagus. Saya tanya, saya tunggu 3-4 jam. Ya apa, bakpaonya udah selesai. Dia jawab apa? Bukan saya yang bikin. Wow, Masya Allah. Jadi siapa yang bikin? Saya punya cece yang buat dari luar pulau. Kenapa dia bisa besar kayak gitu? Karena ragi membengkakkan semua itu. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai dikatakan kumpul baik jadi baik, kumpul jahat jadi jahat. Jangan sampai ragi-ragi dari si jahat itu bisa masuk di dalam kehidupan kita. Kita sebenarnya bukan orang jahat. Tetapi ragi kuasa kegelapan masuk kepada kita. Yang mewadul kita, membuat kita ini sehingga kita kena ragi itu. Dan kita bisa menjangkitkan dan bisa membinasakan. Saya teringat beberapa bulan yang lalu, 1 tahun mungkin. Ada orang yang sedang berselisih dengan saya. Pada waktu sedang berselisih, saya panggil orang yang ada situ. Karena dia dekat dengan orang itu. Saya katakan, kamu hati-hati ya. Kamu dekat ini kamu harus kuat. Karena ini raginya, baiknya ini masih banyak serang saya. Kamu hati-hati. Saya panggil suami istri datang. Saya dudukkan di kantor. Dan Tuhan bilang panggil mereka. Duduk di kantor. Pagi-pagi sebelum ibadah saya panggil suami istri datang. Saya bilang hati-hati ya. Jangan sampai ragi itu masuk sama kamu. Nanti kamu ini. Dia jawab sama dia. Tidak Bapak, dia bilang. Kita tahu. Tidak mau. Betul. Tidak apa-apa. Tapi saya bilang hati-hati. Ya. Dan orang ini tidak pernah ada melihat pemberontakan sama sekali. Tapi saya bilang hati-hati. Ini ragi akan masuk. Ragi kepahitan akan masuk. Hati-hati. Dia bilang tidak. Singkat cerita jalan hidup ini. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4, 5 hari, 6 hari, 1 minggu, 1 bulan. Dia waktu ketemu sama saya. Biasanya kalau berbicara dengan saya sopan, santun. Ya Pak, dan lain-lain segala semua. Tapi pada waktu ketemu sama saya lihat sama dia. Dia jawab apa? Kenapa lihat saya? Ada apa?
Saya bilang, Tuhan, ragi apa ini? Tapi pada waktu itu terjadi kekacauan sedikit di rumah. Saya bilang, Bapak atau Ibu, dulu Bapak Ibu tidak seperti ini. Kenapa gini? Wih, ini saya harus lawan dengan apa? Ini ragi Saduki, ragi ahli-ahli Taurat. Sangat berbahaya, rohnya udah kelihatan. Dan akhirnya lama-lama dia mengalami kesakitan dan lain-lain, dan selesai itu baru dia mulai pulihkan kembali. Sekarang kalau ketemu rohnya sudah lain. Hati-hati. Tuhan bilang kita ini tidak kuat. Ragi itu tinggal datang, dia masuk. Makanya firman Tuhan katakan, sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Kalau kita sekarang sedang membawa ragi, kita lawan dengan firman Tuhan. Jangan kita pakai kita punya power, kita pakai dengan kedagingan, hancur. Jangan sampai. Ragi itu bahaya sekali. Dia bisa hancurkan semua. Bayangkan itu bakpao itu bisa sampai bengkak begitu besar. Seperti penyakit bere-bere. Itu ragi. Maka itu kita harus bisa mempertimbangkan. Jangan sampai kita salah. Kalau kita salah, kita tidak kuat. Dan kita harus jaga. Jangan sampai ada yang meragikan kita. Ayatnya yang 10. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu. Bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain lagi dalam Tuhan aku yakin tentang kamu. Tuhan yakin dalam kita. Bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dulu waktu kita belum kenal ragi, Tuhan tahu hidup kita itu jadi berkat. Hidup kita dipakai sama Tuhan. Hidup kita itu memuliakan nama Tuhan. Hidup kita keberkatan. Tuhan sangat percaya kepada kita. Tapi pada waktu kita ketemu itu ragi, tidak berfungsi, tidak ada gunanya. Dan Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, ia akan dan dikatakan, tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun dia. Tidak peduli siapapun. Kadang anak bisa mengacaukan orang tua dengan membawa ragi, mengocok-ocoki. Kadang istri bisa juga menghancurkan suami, mengadu-ngadu. Kadang juga anak dengan anak bisa juga seperti itu. Kadang orang tua juga bisa membuat begitu kepada anak-anak. Karena dia katakan di sini, siapapun juga dia yang bisa menghancurkan kita. Benar Bapak Ibu, saya berbicara dari lubuk hati yang terdalam. Untuk jemaat Tuhan, hati-hati hidup ini. Karena dalam saya merenungkan ini, saya melihat yang di sebelah-sebelah saya ini. Ada berapa banyak orang yang dulu saya menasihati, saya berbicara. Sekarang mereka sudah seperti macam begini. Saya mau omong apa? Kemarin ada satu bahasa pertengkaran antara suami istri. Sampai keluarkan hujan coklat. Loh kamu ini penyampaikan firman. Seminar. Kenapa kamu sudah macam begini? Yang keluar lagi hujan coklat lagi. Cerai. Itu setan membinasakan kita. Mungkin saya berbicara ini. Kalau kita bisa mendapat berkat, kita pertahankan. Kalau mungkin tidak cocok di dalam hati, kita renungkan baik-baik. Tuhan, saya harus kuat, saya harus teguh.
Yosua suruh menghadapi orang-orang bangsa-bangsa Israel yang tegar tengkuk. Engkau harus kuat, kau harus teguh. Sebab sekali kelak pada waktu kita geblak, susah. Orang dekat saya dulu susah. Pada waktu dia sudah mulai dekat sama Tuhan, Tuhan mulai pulihkan kembali. Lupa. Sama Tuhan sudah lupa. Keluarkan kata kepada hamba-hamba Tuhan yang tidak enak. Segala semua. Sekarang susah. Harus saya perhatikan dia lagi. Saya daman tolong. Susah. Aduh Tuhan, saya bilang kenapa kau sampai macam begini. Tuhan bilang dulu kamu sudah ingatkan. Dulu rajin kemana-mana pegang Alkitab. Dulu mana-mana saksi. Tapi pada waktu Tuhan sudah bawa kembali, sudah pulihkan. Tanggungan-tanggungannya sudah dibereskan segala semua. Lupa sama Tuhan. Pandemi begini Tuhan kasih turun gampang sekali, gampang. Dan sekarang susah ini hidup. Mulai dari atasnya mereka sampai bawah semua susah. Sampai minta tolong. Ya, kita tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Kita balas dengan kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita melihat di dalam ayatnya yang 11. Galatia 5. Dan lagi aku ini saudara-saudara. Jikalau aku masih memberitakan sunat. Mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. 12 dengar baik-baik, tolong dikeluarkan. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Jadi kita ini jangan suka menghasut orang. Kalau orang yang suka menghasut, apalagi istri banyak menghasut kepada suami. Apalagi suami suka menghasut kepada istri. Apalagi anak-anak suka menghasut satu sama lain. Tuhan bilang kebiri aja sama dia. Cuma saya tidak tahu perempuan bisa dikebiri enggak. Kalau laki-laki saya tahu bisa dikebiri. Kalau perempuan bisa enggak. Maka itu marilah. Saya boleh bersaksi istri saya. Pada waktu dulu. Saya itu dijelek-jelekin oleh saudara-saudara saya. Ini mereka dengar. Dijelekin-jelekin, dikata-katain. Mereka berbicara melalui istri saya. Tidak ada satu kata pun dia keluarkan sama saya. Yi, itu loh, ponakan kamu bicara gini. Yi, itu loh, koko kamu bicara begini. Yi, itu sau-sau kamu bicara. Ini saya khotbah, ini mereka dengar. Saya akan kirim. Tidak pernah satu kata pun. Mungkin sampai sekarang dia tidak bongkar sedikit. Karena dia tahu kalau dia hasut sama saya ini juga temperamen yang tinggi. Saya bisa lawan, saya bisa ngamuk sama mereka. Kan kasihan, dia tutup semua itu. Maka itu saya berbicara kepada anak saya Kesia. Ingat, kalau kau kawin kemudian hari, ada begitu-begitu. Jangan engkau suka menghasut suamimu. Kalau papa, mama, mertua kamu berbicara gini-gini, kamu jangan hasut. Mungkin tegur kepada kamu, kamu periksa kamu punya diri. Jangan kamu pergi hasut suami kamu, itu loh papa, mama kamu. Itu loh adikmu, begini-begini. Jangan, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak pernah. Jadi saya berdoa di sini. Mulut itu kita itu pegang baik-baik. Jangan suka menghasut. Adu sini, adu sana. Kemarin pada waktu kirim itu barang, datang mereka bertengkar. Di dalam HP itu WA tengkar. Dia kirim semua sama saya. Bahasa-bahasa yang tidak enak semua. Dan sesudah itu dia WA sama saya, Om tolong tanya. Apakah si A ada telepon Om? Si B ada telepon Om? Saya hanya jawab sama dia, kenapa? Ya, dia bilang, tadi saya gini-gini, saya hanya jawab,
Gus Dur bilang, ngerti, dengar baik-baik. Gus Dur bilang, gitu aja kok repot. Betul kan? Gus Dur bilang itu, gitu aja kok repot. Dah usah pusing, saya bilang. Biarkan saja. Kafilah berlalu, angin berlalu. Biarkan saja, dia mau teriak apa, diam saja. Dah usah rame. Kalau kau rame, hokimu hilang. Engkau kan katakan sama saya, setiap hari kau cetak uang sekian banyak, cetak uang sekian banyak. Ini sekarang mau keluar sekian miliar, Pak Herman. Ya, saya bilang kalau kau rame, saya bilang habis itu rezeki. Jangan rame, duduk diam. Kalau ada ngomong yang tidak enak, lalui saja, lewati saja. Tidak usah kita tangkap, sumbu pendek nyala, jangan. Biarkan saja kafirah berlalu. Kalau kau rame terus di dalam rumah tanggamu, rezekimu itu tidak ada. Tapi iblis itu dia berusaha menghancurkan. Yohanes 10 ayat 10 dia berusaha menghancurkan. Tuhan membawa kita di dalam kehidupan, tapi iblis membawa kita dalam kebinasaan. Jangan mau kita dikitik-kitik sama iblis. Jangan. Dan lanjut kita melihat ayat 12 tadi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu, mengebirikan saja dirinya. Kebiri aja sama dia. Kau pikir gampang kah kebiri? Kalau laki dikebiri ya mungkin ini. Tapi perempuan dikebiri ya apa caranya? Saya dah tahu ilmu itu. Karena di sini dah ada dokter yang tahu bisa kebiri. Dan lanjut ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara, kata Rasul Paulus, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi dia katakan jangan kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kita dimerdekakan, kita keluar kuasa kegelapan, kita jadi manusia hidup sama Tuhan. Kita dimerdekakan, kita diangkat hidup kita dari lumpur-lumpur dosa, kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita dimerdekakan, diberikan berkat jasmani dan rohani. Itu kan merdeka. Jangan lagi kita mau pakai pergunakan kemerdekaan ini untuk dosa. Jangan. Juga seperti di dalam 1 Petrus 5 ayat kedua dan ketiga kita melihat. Seorang gembala yang benar kita melihat 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalalah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Kita sudah dipanggil sama Tuhan sebagai gembala, jangan kita paksakan ini jemaat. Kita ngomong dengan rela, terserah kamu pilih mau yang mana. Kamu mau datang silakan, kamu mau dengar silakan. Kamu tidak mau silakan, tanggung jawab sendiri. Bukan mau mencari keuntungan. Dan dia katakan tetapi dengan pengabdian diri, kita harus mengabdi kepada Tuhan. Seorang gembala yang benar itu dia taruh hidupnya. Rasul Paulus itu dia sebagai rasul, tapi juga sebagai gembala. Tapi dia tidak turun seperti itu. Tapi gembala yang Tuhan sudah kasih, dia bukan untuk keuntungan diri sendiri. Saya ketemu orang-orang yang bisa keberkatan. Saya tidak ambil. Saya kasih saya punya anak-anak. Ambil kami. Ayo ambil. Kamu bisa dapat, saya senang. Mereka bisa cetak uang 1 bulan sekian, bisa cetak uang 1 bulan sekian juta. Ya sudah kamu dapat, kamu nikmati. Kau bisa menikmati dengan istrimu. Kau bisa menikmati dengan anak-anakmu, menikmati dengan keluarga besar. Bagus. Ya, saya tidak perlu. Ayo kamu kerja yang benar. Jangan sampai tidak. Karena ini penanggung jawab. Jangan kamu salah.
Sebab saya kenalkan kamu, saya pertaruhkan. Wotan pau kentaman, saya jamin mereka. Tapi kalau kamu salah habis. Pernahkah ngomong mereka? Pada waktu saya pergi, saya akan ulangi sekali lagi. Saya ketemu dengan seorang pengusaha. Dan pada waktu saya ngomong, saya ada bawa anak-anak saya. Dan juga di situ anak saya Andre. Dia tanya teman saya, Pak Herman, ini saya mendapatkan berkat. Berkat ini saya kasihkan siapa? Kasih mereka. Loh, anak kamu? Anak saya biarkan saja. Yang penting mereka. Mereka sudah bisa, saya senang. Tapi saya ingatkan, kerja yang baik. Kerja yang baik. Maka itu di dalam Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu karena dia yang bertanggung jawab atas jiwa-jiwa ini. Dia bertanggung jawab. Taatilah pemimpin-pemimpinmu. Seorang pemimpin dia bertanggung jawab. Saya senantiasa jalan kemana saya ada di depan. Anak-anak saya di belakang. Ya. Pasti kalau ada apa-apa, mereka cuma tahu saya. Oh, itu Pak Herman. Itu anaknya Pak Herman. Itu segala semua. Karena semua yang saya katakan siapa ini? Anak saya. Jadi saya bilang kalian harus berbuat yang baik. Jangan berbuat salah. Karena ada apa-apa saya ditelepon. Pak ini gimana? Pak ini gimana? Ada begini. Kemarin pada waktu saya masuk renang, petugas di kolam renang itu berkata kepada saya, Pak, mohon maaf Pak, kami mau berbicara sama Bapak. Masalah apa? Saya bilang, ini Bapak punya teman, ini kan Bapak punya anak juga kan, Bapak punya saudara kan. Dia itu kalau datang, kita buka kolam jam 6. Dia setengah 6 sudah ada. Kan peraturan di sini jam 6, tapi tidak setengah 6 dia sudah masuk. Dia ngalai peraturan. Kami mau menegur, tidak bisa. Kami malu dengan Bapak. Loh, saya kok dimalui? Ya Bapak seorang panutan. Kami malu dengan Bapak. Jadi sekarang begini, kami datang kepada Bapak, kami mau ngomong. Mungkin Bapak bisa ngomong kepada teman Bapak ini atau kerabat Bapak. Karena dia datang sini, karena Bapak yang membawa, yang menjamin. Jadi semua diberikan ini. Oke? Saya hanya ngomong, mohon maaf Pak. Dia itu bukan apa-apa. Dia itu adalah teman saya berenang di kolam yang lain. Karena pandemi ini tutup, saya ajak dia pindahkan ke sini. Nah, sekarang dia ada sini. Dia seorang pengacara loh. Dia seorang notaris loh. Kalau Bapak suruh saya tegur sama dia, nanti kan dia bilang, siapa kamu? Gini-gini. Jadi tolong Pak, Bapak omong sendiri dengan punya kasih, berbicara yang baik. Sebab kalau Bapak berbicara salah, hukum jalan. Oh iya, Bapak tidak bisa ngomong sendiri. Ya sudah, karena dia bawahan, saya naik ke atas. Saya berbicara kepada atas, mohon maaf. Kalau teman-teman saya yang saya bawa, atau anak-anak saya yang saya bawa melanggar, mohon maaf. Tolong. Pak, ini sebenarnya bagaimana ini Pak? Kronologisnya. Saya hanya ngomong, ini pengacara, ini teman saya. Tolong Bapak bicara baik-baik. Kalau saya bicara kan tidak enak. Ya tapi kan begini, tolong Pak. Kan saya rasa tidak ada salah Bapak berbicara. Oh ya baik, makasih Pak, mohon maaf Pak. Bertanggung jawab. Sama Tuhan Yesus. Dia bertanggung jawab juga kepada anak-anaknya. Maka itu dikatakan, satu orang bertobat, malaikat surga itu bersorak-sorak. Bukan gampang seorang gembala. Bukan gampang seorang pemimpin. Dia bertanggung jawab. Berapa banyak pemimpin-pemimpin sekarang masuk penjara. Karena usahanya hancur. Anak buahnya tidak ikut-ikut. Pemimpin yang bertanggung jawab. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan kita melihat di sini. Dikatakan di dalam ayatnya ke-13.
Dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Melainkan layanilah kepada orang yang lain oleh kasih. Ada hati kasih. Matius 5 ayatnya yang ke-11. Matius 5 ayatnya yang ke-11. Ayat 9. Ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang bisa membawa damai seperti Tuhan Yesus membawa damai manusia dengan Allah. Dikatakan waktu dia khotbah di bukit berbahagia, disebut anak-anak Allah. Kadang kita berkata, saya anak Allah, tetapi kita bukan membawa damai, kita membawa kehancuran. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Kita bisa mendamaikan Tuhan kita, Yesus Kristus dengan sesama, itu Tuhan senang. Tadi pagi saya duduk di sini. Setiap pagi kalau hari Minggu Tuhan sudah taruh, hubungi ibu kekasih ini. Bu, bangun sudah bu. Oh ya Pak, sudah siap. Jangan terlambat loh bu. Kalau ibu terlambat itu saya susah, saya tunggu terus sama ibu. Iya ya Pak, ya tapi juga tetap terlambat. Tapi minggu depan udah terlambat lagi. Horas. Ya. Saya lagi sudah hubungi lagi sama Esi. Sekarang kamu sudah tidak Korea lagi. Sekarang dia gaya kalau ngomong. Koko. Mulai sekarang Koko jangan ngomong Korea lagi. Saya tidak suka itu. Itu setan semua. Tapi waktu setan sudah tidak ada. Setan lain masuk. Esi, ini hari Minggu tidur. Saya telepon tadi sama dia. Esi, ini jam 5 lebih. Kamu belum bangun. Karena Tuhan tahu dia tidak ke gereja. Saya bel berapa kali, oh bapak, iya bapak, saya datang. Sampai datang rambut masih basah. Yang penting kita datang bisa membawa damai. Bawa damai. Satu sama lain kita damaikan. Jangan kita pecah belahkan. Kita damaikan. Indah. Tuhan Yesus memberikan contoh, damaikan. Jangan kita pecah belahkan. Karena ayat yang terakhir kita melihat di sini. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Tetapi jikalau kamu saling menggigit, ada berapa banyak orang suka saling menggigit dan saling menelan, menghancurkan. Awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Tolong terjemahan sehari-hari. Dikatakan di sini terjemahan sehari-hari. Tetapi kalau kalian saling mencakar. Perempuan itu kalau berkelahi suka mencakar. Kau tarik rambut dan lain-lain. Tapi kalau laki-laki pukul kiri, tonjak sana, tendang sini, tendang sana. Awas, Tuhan bilang. Ini waktu saya dapat ini, itu begitu remah di dalam hidup saya. Remah ini, awas, nanti kalian sama-sama hancur. Ojo sampai hancur. Hancur rumah tangga, hancur ekonomi, hancur lain-lain segala semua. Hancur habis. Karena apa? Roh ini sudah mati. Hancur. Pegang ini bahasa saya. Saya firman tidak perlu takut-takuti. Tuhan itu tidak jahat menghancurkan. Tetapi Tuhan mau kita bertobat. Tapi kalau kita tidak mau bertobat, dia izinkan semua itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Iblis mulai hancurkan, dia tidak mau bela lagi. Kita ingat contoh Ayub. Habis semua, bukan Tuhan ajar. Tuhan diam. Kasih contoh, hancur. Satu foto, kita melihat bagaimana suami istri. Coba lihat, suami istri. Yang laki umur 74.
Yang perempuan umur 73, mereka anak Tuhan. Kenapa sudah mereka tidak lagi kasih besar, tolong lampu dimatikan, dibesarkan. Karena mereka sudah tidak beribadah lagi. Ini kering hidupnya. Dan disitulah cerita pada waktu malam hari. Suami berbicara kepada istri. Istri tidak bisa menjawab dengan baik. Berbicara dengan kasar. Berbicara dengan kasar. Suami dasar sudah lama tidak beribadah. Lama sudah tidak baca firman. Lama sudah tidak melayani. Ini kering. Waktu istrinya ngomong kasar, suami tidak bisa terima. Apa kita melihat ini? Umur 74, namanya Holeng Fo, yang nama Si Beng Si. Ya. Anak 1, 2, 3, 4. Waktu mereka ada di luar negeri, mereka berangkul. Mereka ini di dalam Tuhan. Mereka berangkul. Tapi waktu sudah mundur daripada Tuhan, setan mulai masuk. Istri yang dia sayang, dia ambil palu, dia pukul kepalanya. Habis pukul kepalanya, rumahnya di Sutorejo sana. Waktu pukul kepalanya, istrinya jatuh. Habis jatuh, dicek, diusahakan, darah mengalir. Mati. Sekarang suaminya dekam di penjara 74 tahun. Sebenarnya sudah harus syangso. Sekali lagi, 74 tahun. Sekarang sudah harus syangso. Sudah harus senang masa tuanya. Tapi mendekam di penjara. Karena apa? Karena kering ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalian boleh tidak anggap saya ngomong ini. Tapi kalian ingat kata-kata saya ini. Kalau kita kering ini, kita nanti akan seperti ini. Masuk di dalam penjara. Kasihan kalian. Mereka bisa bersama anak, istri, mantu, mungkin pergi ke luar negeri, jalan-jalan. Tapi karena kekeringan ini, emosi. Jangan omong siapa. Kami juga suami istri di rumah. Kadang juga begitu. Tapi kita yang waras, kita harus sadar. Licen tertawa, lu Pak Herman waras. Kadang juga kalau istri saya sudah capek. Orang yang pendiam begini tidak ada macam-macam ngomong kadang mengeluarkan kata-kata yang tidak enak. Keluarkan kata-kata yang tidak enak, cuma saya hanya jawab apa? Tante. Dulu dah begini, sekarang sudah faktor U, ya capek dia bilang. Tante. Coba kalau kita lagi kering, kita ambil ini palu, kita pukul langsung kepala. Loh tante, kau pikir ini besi kah? Pukul sama palu dengan ini, langsung geblak jatuh. Polisi tangkap. Kenapa? Saya menyesal. Setan bilang apa? Heri. Oke, sudah selesai. Sore ada perjamuan kudus. Saya hanya undang Bapak Ibu datang makan dan minum, monggo. Yang terima berkat Bapak Ibu semua. Saya hanya undang, oke pemusik singer, haleluya. Hancur.